Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itulah sepenggal syair lagu Kasih Ibu. Hari ini bersama dengan Gereja Universal kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Namanya memang tidak banyak disebut dalam kitab suci, sebab ia hanya muncul dalam beberapa peristiwa. Tetapi kehadirannya memiliki makna yang sangat penting dalam tradisi Kristen. Dialah ibu spiritual umat Kristen dan ibu gereja. Atas perannya yang sedemikian penting itu, gereja mendedikasikan hari ini untuk menghormatinya, yang kita nyatakan sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dalam setiap momen
Maria menunjukkan keteguhan iman dan keterlibatan yang luar biasa. Dari saat mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, sejak kelahiran Yesus di Bethlehem hingga saat-saat terakhir di kaki salibnya di Bukit Golgota. Meski ia menghadapi penderitaan yang amat besar, termasuk melihat putranya disalibkan, tetapi teguh berada di samping Yesus putranya. Bunda Maria juga selalu mendampingi para rasul dalam situasi kesulitan apapun yang mereka hadapi. Salah satu contoh yang diangkat adalah ia hadir dan berdoa bersama para rasul di ruang atas, memberikan dukungan rohani dan ketenangan bagi mereka. Perayaan ini mengingatkan bahwa gereja tidak berjalan sendiri. Gereja memiliki seorang ibu yang selalu menyertai dan mencurahkan cinta seutuhnya kepada anak-anaknya. Gereja memiliki seorang ibu yang setia mendampingi dalam segala kesulitan. Ibu yang selalu dan setia mendoakan gereja sebagai anak-anaknya. Kesatuan Bunda Gereja dengan gerejanya ini merupakan perwujudan sabda Yesus tatkala berada dalam sakrat maut. Kata-kata wasiat kepada bundanya dan murid-murid yang adalah representasi komunitas gereja menjadi dasar itu. Yesus berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus menyerahkan komunitas para murid kepada bundanya, dan sebaliknya, menyerahkan bundanya kepada para murid. Sejak saat itulah, Bunda Maria diperlakukan sebagai seorang ibu dan para murid diperlakukan sebagai anak-anaknya. Komunitas para murid semakin berkembang pesat sehingga menjadi komunitas yang sangat besar, yakni gereja. Bunda Maria tetap menyertai dan mengasihi gereja sebagai anak-anaknya. Demikian pun gereja tetap menghormati dengan penuh sukacita Bunda Maria sebagai ibu. Oleh karena itu, marilah kita terus menjalin relasi yang erat dengan Bunda Maria. Kita sebagai anak-anaknya harus memberi penghormatan dan penghargaan yang istimewa kepada Bunda kita. Bunda yang selalu mendampingi dan menyertai perjalanan hidup kita. Bunda yang selalu mendoakan tiada jemu demi pertumbuhan iman kita kepada putranya. Marilah kita menyerahkan diri pada perlindungan dan pertolongan Bunda Maria dengan terus-menerus mendaraskan doa-doa secara rutin melalui perantaraan Bunda Maria. Dan marilah kita mengikuti teladan Bunda Maria. Kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan dapat mengambil langkah-langkah menuju pertumbuhan rohani kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami,
agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,